Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'asyifatil kamaliyah wa bi Qur'an lughatil arabiyyah wa bi Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wabi undang-undang asasah wabi Sabang ila Merauke di porak-poranda gelombang wilayah wabi tausiah fi hadal makan insyaallah mubarakah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, syarat dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan cinta yang amat indah. Masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan pun cepat, pendengaran akurat, pikiran cermat, kulit wajah mengkilat walau banyak jerawat tapi tak gawat karena obatnya terjual di toko-toko terdekat. Mengingat betapa pentingnya porsi pemuda sebagai generasi penerus bangsa, Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hadirin, kata wal yakhsha yang jika kita kaji lebih mendalam, al-waw merupakan waw atofah, wal lam lamul amr, wa yakhsha fi'lul mudhari' majzum bil lam. Istimbatnya, wal yakhsha merupakan sigot amr yang dalam kaidahnya dikatakan al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya setiap perintah merupakan kewajiban. Maka dari itu kita wajib untuk merasakan takut jika meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Sebagai contoh, marak di media sosial pesta narkoba, mabuk-mabukan, dari mulai yang aktif cekek botol, tengak whisky, kokain, sabu-sabu, lofi-dofi, triple X, bahkan hingga free sex semakin merebak di antara kita. Bahkan yang paling parah, ada yang mati di ujung ajalnya hanya 2 kata yang terucap, ganja morfin. Merintih, memelas, memanggil ganja morfin sampai dia mati tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi yang saya cintai, untuk mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas, ada 4 kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama, akidah yang benar. Sebagaimana Luqman mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah kau persekutukan Allah, karena mempersekutukannya berarti benar-benar dalam kezaliman yang benar. Yang kedua, kita harus menanam iman, ilmu, thaqafah Islamiyah sebagaimana wahyu pertama yang turun, Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Yang ketiga, memiliki keterampilan baik jadi produser, entrepreneur, engineer, atau bahkan director, jangan malah jadi freelancer. Yang keempat, tanggung jawab. Sebagaimana Dr. Ali Halim Mahmud, seorang Syekh Al-Azhar, dalam kitab At-Tarbiyah Al-Khuluqiyah menegaskan, tanggung jawab terhadap individu, terhadap masyarakat, terhadap bagian dari umat harus kita pegang benar-benar. Karena jika kita meninggalkannya, insya Allah akan dicela oleh agama Islam. Karena 3 tanggung jawab ini merupakan hal penting yang harus melekat pada pemuda kita. Para pemuda Putra Soekarno, para pemudi Putri Kartini yang saya cintai, jika 4 kriteria tadi telah melekat, insya Allah akan lahir generasi
bangsa yang bermartabat. Sebagai contoh, Kiai Hashim Asy'ari, pengasuh pesantren bergenre ortodoksi, guru besar hadis yang tak tertandingi, sangat dan amat teliti dalam interpretasi. Kiai Abdurrahman Wahid, tokoh nyentrik yang ahli fikusiasi, begitu terkenal mengalahkan ketenaran selebriti, selalu saja mampu memberi solusi. Gitu aja kok repot, jadi slogan sejati. Bapak Presiden Jokowi hobi belusukan hampir di seluruh penjuru negeri. Walau tampang sangat-sangatlah pribumi, namun jasanya sangat besar untuk pembangunan negeri. Tiga pemimpin bangsa mampu melahirkan Yuniki yang menjadikan pahlawan, para pejuang yang mampu menjadi panutan, bukan hanya ahli agama dan kenegaraan, tapi juga mampu membangun pondasi pilar-pilar kebangsaan. Para pemuda-pemudi sebangsa dan setanah air, mulai detik ini mari kita samakan langkah, kita seragamkan gerak, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing, bis kolo bis kuntul baris, rawe-rawe rantas malang-malang putu.